Ya, selamat siang rekan-rekan Hacktivate dan rekan-rekan hiring partner sekalian. Jadi kami dari tim Roadmaster akan mempresentasikan hasil final project dari tim kami yang kami kerjakan sejak Kamis minggu lalu sampai hari ini. Sebelum itu, perkenankan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afrizal Zulfikar, peran saya di sini sebagai front-end developer, lebih tepatnya di sisi mobile, dan background saya adalah Geophysical Engineering. Saya Dandi Husni, peran saya di sini sebagai front-end bagian client web. Background saya seorang software engineering. Nama saya Muhammad Jihad Robani, saya berperan sebagai team leader dan juga back-end developer. Background saya di medical informatics. Nama saya Lianda Sari, saya berperan sebagai full stack developer. Background saya adalah sistem informasi. Alasan kami membuat Roadmaster berasal dari keadaan sekitar yang kami amati. Seringkali ditemukan bahwasanya seorang kurir kerap merasa kesulitan dalam mencari rute tercepat untuk mengantar paket-paket yang dibawanya. Nah, oleh karena itu, melalui Roadmaster, kami ingin memberikan solusi agar kurir bisa mendapat rute pengiriman yang paling efisien. Dan admin dari sisi penyedia jasa ekspedisi pun dapat memonitoring lokasi kurir secara real time. Sebelum lanjut untuk demo aplikasi, kami akan melakukan backend testing terlebih dahulu. Nah, dilihat dari hasil testing yang telah kami lalui, coverage-nya senilai 99%, yang sudah pasti bahwasanya aplikasi kami dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi kami. Di sebelah kanan ini adalah sisi untuk admin. Admin bisa memberikan tugas kepada kurir dan juga dengan cara memasukkan alamat paket-paket yang dituju. Sedangkan di sisi kiri sendiri itu adalah aplikasi mobile untuk si kurir. Admin dapat melihat list-list kurir yang tersedia dan list-list kurir yang sedang dalam perjalanan. Di sini admin juga dapat memonitor lokasi kurir secara real time dan juga admin dapat melihat riwayat-riwayat perjalanan yang telah kurir tempuh. Oke, kalau kurir yang sedang dalam perjalanan, ikonnya akan berubah seperti ini dan ada pilihan lain yaitu detail perjalanan untuk melihat sudah seberapa jauhkah kurir itu dalam perjalanannya. Oke, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan. Saya akan memberi tugas kepada kurir, tapi tunggu dulu. Kita lihat di sini. Nofritsa sedang dalam perjalanan, maka admin tidak bisa memberikan tugas kepada Nofritsa. Oke, di sini saya pilih Jihad, dan saya masukkan alamat paket yang dituju. Alamat ini bisa berupa nama jalan, RT, RW, kode pos, segala macam, ataupun bisa juga nama tempat yang unik di Google Maps. Contohnya di sini Hacktivate Indonesia. Atau saya coba tulis lagi, alamat keduanya, Pondok Indah Mall. Oke, sini saya akan memasukkan beberapa alamat tambahan, tentunya ditambahkan Indonesia agar lebih spesifik, dan saya akan melakukan login sebagai kurir di aplikasi mobile. Ketika admin memberi tugas kepada kurir dengan cara menekan tombol berikut, maka kurir akan menerima ordernya secara real time. Dan kurir juga akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi tersebut bahwa ada tugas baru untuk dia. Oke, di sisi kurir sendiri, di sini ada list-list perjalanan yang sudah dia tempuh. Kalau kita lihat semuanya, kita bakal bisa melihat semua perjalanan yang sudah kurir tempuh dari pertama kali kurir bergabung dengan organisasi si admin ini. Oke, kita lihat aja tugas kurir yang baru ini. Ini adalah rute yang sudah dioptimize oleh aplikasi kami dari titik mulai sampai titik terakhir. Ketika kurir sudah mencapai titik tersebut, kurir bisa menekan tombol berikut dan memberitahu admin kalau paketnya sudah sampai. Oke, saya akan mencoba mendemonstrasikan live tracking kurir dengan bantuan fake GPS. Di sini saya sudah mengatur posisi kurir di kantor Hacktivate, lalu di admin pun posisi kurir akan berubah, yaitu di tempat yang sama, di kantor Hacktivate. Karena kurir sudah ada di kantor Hacktivate, yaitu tujuan pertama kita,
maka kurir dapat memberitahu admin kalau tugasnya yang pertama sudah selesai. Dia sudah memberikan paket di alamat tersebut. Dan admin juga dapat menerima informasi secara real time dengan perubahan button yang menjadi warna hijau. Oke, di sini saya akan mencoba memonitor pergerakan kurir dari sisi admin. Dengan bantuan Fake GPS, saya akan mencoba menggerakkan GPS kurir ini sedikit ke atas, agak lama. Oke, sudah berubah sedikit. Di admin pun posisi kurir sudah berubah lebih ke atas sedikit. Oke, kita gerakin lagi sedikit lebih ke atas. Oke, sudah terlihat perubahannya. Benar-benar dimonitor secara real time oleh admin. Oke, kita asumsikan saja kalau kurir sudah sampai titik tujuan pertama, maka kurir akan memberitahu admin kalau paket yang di titik pertama itu sudah selesai, yaitu di Jalan Villa Indah 1 itu. Admin dapat menerima informasinya. Di sini saya akan mencoba menekan tombol titik ketiga, tapi tidak bisa karena harus ditekan secara berurutan. Jadi kurir melihat paketnya harus berurutan. Admin juga dapat melihat perubahan lokasi kurir tanpa perlu kurir membuka mapnya. Ketika ada perubahan dari GPS kurir, maka admin juga bisa melihat di mapnya admin sendiri. Dan kalau kurir sudah selesai, maka statusnya akan kembali menjadi tersedia dan admin dapat menambahkan tugas-tugas baru untuk kurir tersebut. Singkatnya, aplikasi kami memanfaatkan dua tipe klien, yaitu klien web dan klien mobile, dan juga beberapa microservice yang memanfaatkan MongoDB sebagai database NoSQL-nya. Selain itu, dari klien dan microservice tersebut dihubungkan dengan sebuah orkestrator yang menggunakan GraphQL sebagai query interfaces-nya. Lalu mungkin rekan-rekan pasti penasaran nih, bagaimana aplikasi kami berjalan di balik layar. Jadi aplikasi kami dimulai dari klien web atau bisa kita sebut si admin yang mengirimkan sebuah task kepada database. Tapi sebelum dia mengirimkan sebuah task, klien web atau si admin akan berhubungan dengan Google Maps API untuk mengecek apakah lokasi tersebut ada di dalam Google Maps ataupun memberikan sebuah rute yang paling efisien yang nantinya baru akan dikirimkan kepada database. Setelah mendapatkan rute yang paling efisien, sisi klien web akan mengirimkan data tersebut kepada database yang selanjutnya akan diterima, yang selanjutnya akan diambil oleh klien mobile atau bisa kita sebut si kurir. Selain itu si kurir akan memunculkan sebuah notifikasi ketika menerima sebuah task tersebut, dan selanjutnya si kurir akan membuka map yang nantinya secara otomatis Google Maps akan meng-generate current location atau lokasi terkini dari si kurir tersebut, yang nantinya juga akan dikirimkan menuju ke database lokasi tersebut yang selanjutnya diterima si admin di dalam device-nya dan dimunculkan dalam sebuah map. Selain proses itu, terdapat juga proses untuk mengupdate task, yaitu ketika si kurir mengupdate lokasi di mana mungkin si kurir telah mencapai lokasi yang ditugaskan. Ketika sudah mencapai lokasi tersebut, nantinya akan dikirimkan data tersebut kepada MongoDB atau kepada database kita yang selanjutnya akan diterima oleh si admin secara real time dan terintegrasi secara real time dan secara efisien dan langsung. Lalu di sini ada backend touch-nya. Di sini kami menggunakan Node.js untuk menjalankan kode JavaScript pada sisi server. Lalu di sini kita menggunakan Express untuk server-side framework. Lalu GraphQL sebagai data interface, package PM2 agar project Node.js dapat berjalan terus-menerus. Dan kita menggunakan Jest juga untuk menguji aplikasi, menggunakan MongoDB sebagai database. Dan yang terakhir kita menggunakan Amazon EC2 untuk deploying. Lalu pada front-end-nya, kita menggunakan React Native dan React.js sebagai framework JavaScript. Terus kita menggunakan Material UI dan Bootstrap untuk styling, menggunakan Amazon S3 untuk deploy, menggunakan framework Expo agar aplikasi dapat berjalan pada Android dan iOS, dan menggunakan Apollo Client untuk merequest data dari server ke klien,
menggunakan React Navigation untuk membuat routing dan navigasi pada aplikasi React Native, dan terakhir kita menggunakan Google Maps API untuk menggunakan peta Google dalam aplikasi yang kami bangun. Sekian presentasi dari kelompok Root Master. Terima kasih.